Apa yang harus istri lakukan jika suami lebih berat ke ibunya daripada istri? Meminta pendapat ibunya, ya ini suami yang soleh yang seperti ini. Jadi ibu-ibu jangan berat hati, karena ibu akan menjadi ibu juga nanti. Akan menjadi ibu dan akan tahu bagaimana perasaan ibu kepada anak. Dan bagaimana kalau si anak lelaki ibu ternyata dikuasai sama istrinya. Bagaimana perasaan ibu ketika itu? Maka dalam kondisi seperti ini sabar ya, bersyukur kepada Allah dapat suami yang berbakti, dengan harapan anak-anak nanti akan berbakti pula kepada ibu. Apakah istri boleh tidak ridho jika seorang suami tidak memberikan sebagian nafkahnya untuk keperluan istrinya, sehingga istri mencari rizkinya sendiri? Apakah istri boleh tidak ridho jika seorang suami tidak memberikan sebagian nafkahnya? Nafkah itu adalah hak seorang wanita. Apabila seorang istri tidak diberi nafkah yang cukup, ingat yang cukup ini bukan yang lebih. Cukup dalam artian cukup untuk hidupnya, cukup untuk hidup biaya rumah tangganya, cukup untuk biaya anak-anaknya. Tapi kalau ternyata suami tidak memberikan yang cukup, sedangkan suami mampu, maka seorang wanita boleh ngambil uangnya suami. Masya Allah, seneng banget nih. Betul, ini boleh nih. Hind binti Utbah, Hind istrinya Abu Sufyan, dia laporan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun miskin. Abu Sufyan itu pelit, la yu'tini ma yakfini wa aulad. Dia kalau ngasih duit nggak cukup buat aku sama anak-anak. Boleh nggak aku ngambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia? Apa kata Rasulullah SAW? Khudhi bil ma'ruf, ambil dengan cara yang baik. Jangan ibu-ibu umpamanya mau ganti HP, handphonenya harga 5 juta mau ganti harga 15 juta, ngambil duitnya suami, haram hukumnya. Karena itu bukan termasuk kebutuhan. Tapi kalau yang kebutuhan, yang memang hal itu menjadi keperluan rumah, untuk bayar listrik ya, untuk bayar pembantu, untuk beli ini, untuk beli vitamin buat anak-anaknya atau apa, si suami, ada suami-suami yang pelit memang. Ya sabar. Kemudian kalau dia mencari rezekinya sendiri umpamanya, ya tetap dia harus minta izin sama suaminya. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ingin penjelasan tentang ibu-ibu yang mengikuti bisnis MLM yang berbasis syariah. Apa ada MLM yang berbasis syariah? Ana wallahu a'lam. Belum tahu ada MLM yang berbasis syariah. Tolong ditanyakan kepada ustaz-ustaz lainnya, apakah memang benar tuh MLM-nya berbasis syariah? Tapi kebanyakan MLM ya cuma casingnya yang syariah, tapi dalamnya tetap dengan sistem yang tidak diperbolehkan. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bagi seorang wanita yang berpakaian bermotif bunga-bunga atau bermotif garis-garis, dan sebenarnya pakaian yang gimana yang disunahkan bagi wanita? Wanita itu pakaiannya tidak ada aturan warna tertentu, tidak ada aturan motif tertentu. Yang penting pakaiannya itu tidak membuat orang lain jadi memandang dia. Kalau mau garis-garis, nggak apa-apa garis-garis. Kalau memang adatnya orang situ pakai garis-garis dan tidak membuat orang jadi memandang dia. Kemudian warnanya jangan pakai warna yang ngejreng. Warnanya umpamanya oranye. Insyaallah akhirnya semua kampung jadi oranye semua. Jadi kalau dikatakan motif dalam pakaian itu, yang penting tidak membuat orang memandangin dia. Jadi tidak ada aturan tertentu bahwasanya pakaian itu, di masa Rasulullah SAW ada wanita pakai pakaian garis-garis memang dia. Yang penting tidak membuat orang memandang dia. Jadi intinya itu kita pakai pakaian itu supaya tidak dilihatin orang, menutup aurat kita. Kalau ternyata kita pakai baju supaya dilihat orang, itu bermasalah. Maka ibu-ibu harus lihat apakah pakaian yang dipakai itu, maka anjurannya pakai yang gelap umpamanya, nggak masalah. Pakai baju putih boleh nggak wanita? Boleh, asalkan tidak transparan. Cuma baju putihnya hati-hati dulu.
Baju putih ini kebanyakan transparan. Karena apa? Biasanya jemaah umroh, jemaah haji kan bajunya putih-putih. Maaf nih, kadang-kala sampai tali lehernya kelihatan. Karena jemaah haji umroh itu ya kerudungnya kalau kena mentari itu rambutnya kelihatan kadang-kala karena tipis ya. Kalau gelap biasanya lebih tertutup. Jadi kalau dikatakan warna atau motif tertentu nggak ada aturannya, tapi yang penting pakaiannya itu tidak membuat orang lain memandangi dia dengan pakaian. Kalau motif itu ternyata membuat orang memandangi dia, nggak boleh. Karena tujuan pakai jilbab adalah menutup aurat dan tidak menarik perhatian orang, bukan cari perhatian. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak banget. Apa yang harus dilakukan seorang istri jika suami terlalu berpihak terhadap kakak kandungnya atau adiknya dibandingkan istrinya? Jujur Pak Ustadz, hati ini rasanya begitu sedih. Tapi jika ia berpihak kepada orang tuanya, saya ikhlas Pak Ustadz, karena saya tahu ibu dan anak laki tidak terputus. Apa yang harus dilakukan? Ibu-ibu, sabar. Mau diapain? Itu suaminya. Tinggal bagaimana sekarang ibu-ibu nih, suami yang zalim, suami yang berbuat perbuatan yang tidak sesuai syariat, bisa nggak dirubah? Bisa. Kuncinya ada di siapa? Ada di ibu. Tahu yang namanya singa? Singa itu buas dan memangsa. Tapi tatkala seorang pawang singa itu berbuat baik kepada singa, dielus-elus tiap hari ya, sampai suatu saat singanya bisa, kata orang Jawa itu diketekin. Tahu diketekin, diginiin, datang. Apa nggak bisa suaminya ibu diginiin? Bisa. Singa aja bisa, apalagi suaminya ibu. Makanya sabar ibu. Berbuat orang di masa Rasulullah SAW itu pakai cadar. Maka Nabi larang kalau ihram pakai cadar. Terus bagaimana kondisinya? Kalau dia bertemu sama orang laki-laki, wanita itu boleh isdal. Isdal itu menjatuhkan kerudungnya ke wajah. Jadi kerudungnya itu dijatuhkan di wajahnya ketika ada orang laki. Nggak ada orang laki, dibuka. Seperti itu istri-istri Rasulullah SAW mencontoh. Jadi bukan pakai cadar, tapi kerudungnya itu diturunin di wajahnya ketika ada kaum lelaki. Ini baca nih. Apa hukum wirid Yasin tiap hari Jumat? Apa istri Nabi dan sahabat ada wirid Yasin tiap Jumat? Subhanallah. Pertanyaan yang bagus sekali, karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad dan kita cinta kepada Rasul SAW. Pertanyaan ini saya kembalikan kepada ibu-ibu. Tanyakan kepada ustaz, tanyakan kepada gurunya. Kita kan ketika beramal itu ingin diterima oleh Allah SWT. Maka tanyakan kepada gurunya, guru, ustaz, atau tengku ya di sini. Tanyakan apa? Tengku ya, tanyakan apakah Rasulullah SAW bersama istrinya, bersama sahabat-sahabatnya mengamalkan hal ini. Kalau mereka mengamalkan, kita amal. Kalau ternyata mereka tidak mengamalkan, ya kita ngomong, ya udah, kalau Nabi aja nggak ngamalkan sama istrinya, masa kita ngamal? Kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallahu fiikum. Sebagai wanita yang sudah memakai pakaian syar'i namun masih meninggikan sanggul rambutnya, bagaimana hukumnya menurut syariat? Ini masih cari perhatian. Jadi ada yang disanggul ya sampai tinggi. Bahkan ada model, Masya Allah, ada perempuan yang pakai kayak gini. Itu Anda lihat, subhanallah. Jadi rambutnya itu nggak ada, dia taruh kemudian pakai kerudung. Allahu Akbar. Apakah itu sesuai dengan syariat? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sinfani lam arahum, sinfani min ahli nar lam arahum. Rawahu Muslim.
ada dua kelompok manusia yang termasuk penghuni neraka dan aku belum melihatnya. Di masa Rasul belum ada. Salah satunya adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'. Nanti akan ada wanita-wanita yang pakai baju tapi telanjang. Seperti apa? Sekarang nih, Masya Allah, ada celana namanya celana legging. Itu wanita kalau pakai celana legging kayak pakai celana nggak pakai apa-apa, itu cuma nempel sama kulitnya. Dia pakai pakaian tapi telanjang, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya megal-megol, itu bahasa Jawa, itu apa tuh bahasanya? Lenggak-lenggok Masya Allah. Apalagi kalau ada orang laki tambah di melenggak-lenggok tuh jalannya. Dan kepalanya itu disanggul tinggi-tinggi seperti punuknya onta. Tahu punuknya onta dilihat? Ya kayak gitu. Maka wanita yang sudah ngerti rambutnya ya diurai, atau kalau perlu diikat rambutnya diikat tapi bukan di atas, di belakang, di bawah, seperti itu. Ustaz, kok sulit jadi orang Islam? Nggak sulit sebenarnya, kita aja yang mempersulit diri. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita mendidik anak-anak yang pola asuhnya diatur oleh ibunya dan kadang-kadang juga mengikuti pola asuh kakeknya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua anak tersebut? Apa dia harus menjauhkan anak dari kakeknya? Masya Allah, jangan. Tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada orang tua kita? Kakek itu ingin, karena dia kadang kalau udah pensiun, nggak ada kerjaan, apa yang dia kerjakan? Ngurusin cucunya. Kita berat kalau ternyata kakek anak kita ini belum ngerti sunnah. Kadang-kadang anak kita diarahkan kepada hal-hal yang nggak benar. Maka seorang anak harus berusaha mendekatkan diri kepada kakeknya dengan memberikan nasihat, ya. Atau kalau memang tidak bisa berkunjung ke rumah kakeknya, mungkin ada waktu-waktu tertentu. Anak itu tidak sampai nginap di situ umpamanya, karena takut terpengaruh dengan lingkungan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengatasi rasa resah gelisah dengan keadaan rumah tangga dikala ujian berupa suami jatuh gagal dalam pekerjaannya sehingga istri tidak sanggup menghadapinya? Dosakah bila istri minta pisah? Subhanallah. Kebanyakan khuluk yang terjadi di pengadilan agama itu rata-rata masalahnya masalah ekonomi. Banyak wanita-wanita yang kurang bersyukur kepada Allah. Banyak wanita-wanita yang hanya mau hartanya suami. Ketika suaminya gagal, dia tidak mau. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Uritun nar", ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada kebaikan suami. Mereka kufur kepada suaminya dan kepada kebaikan-kebaikan. Jangan cuma melihat sekarang kondisi suaminya. Dulu suaminya berhasil, alhamdulillah kau mau sama dia. Jadi wanita yang seperti ini tolong bersabar, dia didoakan. Jangan berpikir kalau dia bercerai dia akan mendapatkan suami yang lebih baik. Belum tentu. Tidak sedikit wanita yang lolos dari mulut buaya masuk ke mulutnya macan. Apa yang harus dilakukan oleh istri apabila suami berinteraksi WA, BBM dan sejenisnya melalui media dengan wanita lain? Seperti seorang wanita curhat masalah keluarganya sama suami kita. Ketika kita mengingatkan suami tentang hukum berinteraksi dengan wanita lain, suami beralasan katanya, iya, wanita tersebut adalah pelanggan, pembeli online dari suami. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berinteraksi dengan wanita itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan sesuai dengan syariat. Jual beli memang ada perlunya ngomong. Tapi ini suami-suami hati-hati memang ya. Para suami ini kadang kala dia di Facebook, di WA seakan-akan memposisikan dirinya sebagai ustaz.
Ada yang curhat, ini curhat, saya memberikan solusi macam-macam, berdakwah katanya. Padahal bahaya nanti dia ikut terpengaruh dengan wanita tersebut. Bagaimana posisi istri kalau melihat suaminya seperti itu? Ya alhamdulillah sudah bagus apa yang dinasihatkan oleh istri, didoakan suaminya, kemudian katakan kepada suaminya, bang kalau abang melihat dia memang butuh teman curhat, ya bisa curhat sama ana. Ana tuh biasanya banyak perempuan-perempuan curhat sama ustadz itu banyak banget. Ana kalau sudah lihat perempuan ini udah mulai agak nggak bener, ana kasih nomor istri ana. Nah, lewat istri curhat. Jadi boleh. Terus istri terus kita kasih jawaban-jawaban. Allahu a'lam. Kayaknya udah capek ustadznya. Cukup. Coba anda lihat, mungkin ada pertanyaan yang penting. Masya Allah. Ustaz, bolehkah kita sebagai seorang akhwat menawarkan diri untuk dinikahi kepada ikhwan yang soleh dan taat kepada Allah semata-mata, ingin menyempurnakan agama dan semua dikarenakan ketaatan kepada Allah, cinta seorang karena Allah. Cinta seorang karena Allah bohong. Cinta karena ingin dinikahi. Kalau cinta sama Allah karena Allah itu nggak harus dinikahi. Jadi dia cinta sama fulan, masya Allah, karena fulan tak. Tapi kalau sudah ingin sama fulan berarti cinta karena ingin dinikahi, bukan karena Allah. Tapi seorang wanita, ingat kalau dia wanita, maka jangan menawarkan diri kepada ikhwan secara langsung, tapi bisa lewat orang tuanya, bisa lewat kakaknya, bisa lewat wanita lain. Tanyakan, mungkin ada akhwat, fulan mau nikah enggak? Kalau dia mau nikah, aku siap untuk dinikahi, seperti itu. Karena wanita ini harus ada walinya menikah. Tidak bisa dia kawin secara langsung dengan diri sendiri. Halo Allah wal Ini masih banyak pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab nanti ketika habis maghrib ya. Nah, ada satu, ada banyak, bukan satu. Saya seorang ibu, sudah sakit selama 6 tahun. Saya sudah berobat ke medis dan alternatif. Kadang sudah putus asa. Sekarang saya sering ruqyah, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa isi kehidupan ini adalah ujian. Dan Allah memberikan ujian kepada hamba kadang-kala karena cinta kepada hamba. Bahkan ada ujian yang mendampingi hamba itu sampai mati. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Kita lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal anaknya Yusuf, ditinggal anaknya lagi Benyamin, ditinggal anaknya yang ketiga, dipisahkan dari keluarga. Anak-anaknya pada durhaka sama orang tuanya. Sampai Nabi Ya'qub sendiri buta di akhir hidupnya. Itu ujian. Bagaimana kita lihat ujiannya Nabi Musa alaihissalam. Maka ujian itu untuk mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Jadi seorang ibu yang diuji sekarang ini, maka satu aja, antara dia dengan surga itu hanya ada satu jarak, yaitu sabar antara dia dengan bala yang diterima. Kalau dia bersabar, Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka tiap hari dia mendekatkan diri kepada Allah, tiap hari dia berzikir kepada Allah. Ketika orang sakit umpamanya, dia udah di tempat tidur, udah nggak bisa puasa sunnah, udah nggak bisa sholat sunnah. Tapi kalau dahulunya dia biasa puasa sunnah, dahulunya dia biasa sholat sunnah, tatkala sakit semua pahala itu ditulis untuk dia. Maka ingat, kehidupan ini ujian dari Allah, dan semoga dengan kesabarannya akan masuk surga Allah nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW bercerita tentang kondisi manusia. Ada manusia dalam kehidupan di dunia ini nggak pernah sakit. Ya mungkin dia senang terus. Ada manusia dalam kehidupan ini susah terus. Rasulullah SAW mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah
anna juludahum qurribat bil maqarib lima yarawna min thawabi ahli bala. Orang-orang yang biasa hidup senang di dunia ingin pada hari kiamat itu kulitnya dipotong-potong, ingin digunting-gunting kulitnya. Kenapa? Karena dia melihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang suka dapat ujian dalam kehidupan. Maka bersabarlah, karena Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah akan kasih ujian dan bala. Senantiasa berzikir, nggak harus kita sembuh dalam kehidupan. Ada orang yang penyakitnya sampai dibawa mati, tapi kelak akan masuk surga sehat, insya Allah, apabila dia menerima takdir Allah Jalla Jalaluh. Hada wallahu a'lam bishawab. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.